Assalamualaikum Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan tetap semangat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami kelompok 3 dari Makul Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Indra akan menjelaskan tentang hakikat bangsa dan negara. Oke, langsung saja. Yang pertama materinya akan disampaikan oleh Mas Yasir Mubarak. Waktu dan tempat, monggo Mas. Monggo. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hubungan bangsa, negara, dan juga warga negara sebagai berikut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa bangsa merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Kemudian untuk negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kemudian untuk warga negara sendiri ialah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Nah, untuk definisi warga negara sendiri ada banyak sekali. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai warga negara itu sendiri. Seperti contoh, A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Secara singkatnya, Kurniatno S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Nah, jadi hubungan antar ketiganya itu sangat erat. Kemudian untuk sebagaimana pengertian yang telah dipaparkan tadi, yang telah saya paparkan tadi, itu dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan dari ketiganya itu dapat dilihat bahwa bangsa adalah bagian dari suatu negara, dan bangsa menjadi salah satu unsur terbentuknya negara. Sedangkan negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik, barulah dapat hak warga negara. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya. Seharusnya, karena dengan hubungan emosional yang kuatlah, warga negara tentunya tidak akan terima bila negaranya mengalami keburukan, bila negaranya mengalami kerusakan. Nah, kemudian untuk status warga negara itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama yaitu status positif. Status positif seorang warga negara diberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif dari negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan, dan sebagainya. Untuk itu, maka negara membentuk badan-badan pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan, dan sebagainya yang akan melaksanakan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, berhak mendapat kemakmuran. Kemudian yang kedua ialah status negatif. Status negatif seorang warga negara akan dijamin kepadanya bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak warga negaranya, itu terbatas untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari negara. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak-hak asasi rakyat jika tindakannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kemudian yang keempat ialah status aktif. Status aktif memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat ialah status pasif. Status pasif merupakan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya.
Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya ialah asas-asas warga negara. Asas-asas warga negara itu juga ada 4. Yang pertama yaitu asas ius soli. Yang kedua itu asas ius soli. Yang pertama tadi asas ius sanguinis. Kemudian yang kedua itu asas ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Kemudian untuk yang kedua itu asas ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Di Indonesia asas ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Jadi asas ini kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kelahiran. Contohnya, jikalau ada seseorang yang dilahirkan di negara A, maka ia berkewarganegaraan A, walaupun orang tuanya berasal dari negara B, walaupun ia keturunan dari negara B. Dan adapun materi yang kedua akan disampaikan oleh Mas Tore. Oh iya, akan saya sampaikan ya teman-teman. Yuk, mari yuk belajar bersama. Menurut Jimli Asidiki, hak warga negara itu meliputi hak konstitusional, yaitu hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan hak legal atau hukum yang diatur dalam undang-undangan selain Undang-Undang Dasar, seperti halnya Undang-Undang Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus dimiliki seseorang tersebut. Nah, dari sini maka kita dapat mengambil dengan istilah adil sebagai halnya seorang anak yang mendapatkan permen atas uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya, dan orang tuanya juga berhak untuk menyuruh anaknya untuk memberikan sesuatu yang telah diperintah oleh orang tuanya. Dan hal ini juga relevan dengan halnya timbal balik negara dan warga negara, saling-saling menguntungkan dan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan bersama-sama. Dan ada pun materi selanjutnya yang ketiga, yakni akan disampaikan oleh Mas Bustanul Huda. Monggo Mas. Terima kasih untuk moderator untuk penjelasan hak dan kewajiban negara sebagai berikut. Hak dan kewajiban menurut Undang-Undang tahun 1945. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampas, entah secara paksa ataupun tidak. Pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Berikut pasal-pasal dalam Undang-Undang tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 1, yaitu tentang warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 tentang warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, pasal 27 dalam perubahan UUD tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan. Lalu pasal 29 ayat 2 tentang hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Pasal 23 ayat 1 pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian
yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang lalu pasal 234 ayat 1, fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lalu berikut adalah kewajiban warga negara Indonesia, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28C ayat 1, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28C ayat 2, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dan yang terakhir, materi yang keempat akan disampaikan oleh Bude Uswatun Hasanah. Monggo Bude. Bude. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab negara. Nah, langsung saja ke pembahasan yuk. Cekidot. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan juga ditaati oleh masyarakatnya. Keberadaan negara sendiri seperti halnya organisasi secara umum, di mana negara juga memiliki anggota yakni rakyat yang memiliki cita-cita serta tujuan untuk dicapai bersama. Adapun tugas dan tanggung jawab negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Lalu, tugas dan tanggung jawab negara yang kedua adalah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan masyarakat merupakan pilar pembangunan suatu bangsa. Begitu pentingnya kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia, sering dikatakan bahwa kesehatan merupakan segala-galanya, dan tanpa adanya kesehatan, segalanya tidak akan bermakna. Dalam pasal ini, frasa layak di sini dapat dimaknai bahwa menyediakan fasilitas layanan kesehatan serta pelayanan umum negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menyediakan saja, melainkan fasilitas tersebut disediakan dengan standar tertentu yang dianggap layak. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini tertuang dalam pasal 32 ayat 2. Dengan ayat tersebut, negara memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk melestarikan serta mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaan masing-masing. Selain itu, negara juga memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara serta mengembangkan budayanya. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab negara yang keempat adalah memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 1. Anak terlantar identik dengan suatu kemiskinan, sehingga bertambahnya populasi mereka menambah juga indikator keluarga miskin. Penanganan anak sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikan mereka sebagai pengemis. Sementara itu, anak terlantar juga berhak untuk tumbuh dan untuk hidup sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Di dalam pasal ini juga sudah jelas bahwasanya negara sebagai pengayom dan juga pelindung harus bertanggung jawab dalam penanganan serta pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Dalam pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi sebuah warga miskin serta anak-anak yang terlantar di Indonesia sebagai subjek hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Selanjutnya adalah perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini tertuang dalam pasal 28I ayat 4. Untuk melindungi serta menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, dituangkan, serta diatur dalam perundang-undangan. Memperhatikan bahwasannya begitu pentingnya HAM, serta adanya kecenderungan meningkatnya berbagai isu yang muncul dalam masyarakat, sehingga mempengaruhi integritas pemerintah, baik itu ke dalam maupun ke luar negeri. Maka dari itu, pelaksanaan HAM merupakan sesuatu yang harus terlaksana dengan sungguh-sungguh. Adapun macam-macam HAM diantaranya adalah hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya. Selanjutnya adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini tertuang di dalam pasal 29 ayat 2. Beragama merupakan suatu proses yang menjadikan suatu ajaran agama tersebut sebagai sumber keyakinan dan juga pedoman hidup dengan keyakinan bahwasanya agama yang dianutnya itu merupakan jalan yang benar. Urusan agama merupakan urusan setiap pribadi orang. Mengenai keyakinan serta menjalankan ajaran suatu agama ataupun tidak, itu ditentukan oleh keyakinan pribadi dan juga konsekuensi pun ditanggung oleh pribadi. Maka dari itu, agama seseorang tidak akan bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa adanya keyakinan dari diri pribadi dan ditentukan karena adanya pengaruh dari dua diri sendiri. Selanjutnya adalah mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang di dalam pasal 33 ayat 3. Pada pasal tersebut memiliki makna yang mendalam yang harus dipatuhi oleh penyelenggara negara dalam melakukan pengolahan sumber daya alam, termasuk juga di dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Maka dari itu, dalam pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang ada harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat untuk memberikan kemakmuran. Dari bumi cinta untukmu, negeriku yang indah ini. Terima kasih Tuhan telah kau berikan alam raya yang penuh pesona ini, dan kami terus menjaga keutuhan alam Indonesia untukmu Ibu Pertiwi. Terima kasih Tuhan telah kau berikan alam raya yang penuh pesona ini, dan kami terus menjaga keutuhan alam Indonesia untukmu Ibu Pertiwi. Kalimantan Barat, cinta Indonesia. Gorontalo, cinta Indonesia. Lombok, cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Cinta saja Indonesia. Mencintai Indonesia itu tidak bisa setengah-setengah. Mencintai Indonesia itu harus dengan total, dengan tulus, dan tanpa pamrih. Marilah kita mencintai Indonesia dengan tanpa syarat apapun. Marilah kita cinta saja Indonesia. Pesona ini